Bapak Ibu sekalian, kemuliaan bulan suci Ramadan ini salah satunya juga adalah kita dihadiahi oleh Allah berupa mukjizat Rasulullah terbesar, yakni Al-Quran. Kita juga bersyukur Bapak Ibu, mukjizat Nabi kita itu berupa Al-Quran. Kenapa? Karena kita semua meskipun sudah ditinggalkan oleh beliau 1400 tahun yang lalu, tetapi mukjizat itu masih ada di tangan kita. Taraktu fikum amroini in tamassaktum bihima lang tadillu abada. Aku tinggalkan kalian dua pusaka, apabila kalian berpegang teguh pada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat, kita tidak akan tersesat. Kitabullahi wa sunnati rasulih, yakni keduanya itu adalah kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Nabi. Ya, sebenarnya kita ini Bapak Ibu, sebaiknya kita berusaha memedomani Al-Quran maupun sunnah Nabi ini untuk seluruh aspek kehidupan kita, untuk sehari-hari kita dalam kehidupan berkeluarga, berumah tangga, bergaul dengan adik-adik, dengan teman sekolah, kita bergaul dengan saudara-saudara kita yang lain di kantor, kemudian kita juga mengambil keputusan, kemudian mungkin juga ada yang dipercaya menjadi pimpinan, apakah di instansi, di perusahaan, atau pimpinan negara, ya, mulai dari DPR, wali kota, dan lain sebagainya. Sebagai seorang muslim tentunya tetap back to Al-Quran ketika menghadapi masalah. Insya Allah, meskipun kita tahu bahwa negara kita ini bukanlah negara Islam, akan tetapi sebagai seorang muslim sudah sepatutnya kita dalam bersikap, bertindak, berpikir itu tetap mengacu kepada Al-Quran dan Sunnahnya. Dan itu menjadi hak kita. Salah satu yang bisa kita pedomani, misalnya ada ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, ini kan secara umum bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ada penafsiran secara umum. Tetapi ada juga yang menafsirkan bahwa yang akhir itu lebih baik daripada permulaan. Sehingga ayat ini bisa menjadi dua inspirasi sekaligus, dua pedoman sekaligus. Yang pertama, ketika kita menafsirkan bahwa akhir itu lebih baik daripada permulaan, maka ini juga bisa dipegang oleh adik-adik saya yang masih muda dalam rangka meraih tujuannya, meraih cita-citanya, memang penuh perjuangan. Untuk mencapai akhir yang baik, kita membutuhkan kesungguh-sungguhan dalam berjuang. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Tidak ada orang sukses itu dia semudah membalikan telapak tangan, tidak ada. Pasti ada perjuangan-perjuangan, ada fase-fase tertentu yang berat cobaan dan ujiannya, dan itulah memang prosesnya. Tetapi ketika kita lalui dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketabahan, dan terus mengharapkan petunjuk dari Allah, insya Allah kita berhasil. Untuk kita juga yang secara umum semuanya, walal akhiratu khairul laka minal ula, juga menyadarkan kita kalau akhirat memang lebih baik daripada dunia, maka kita tidak boleh main-main untuk mengejar akhirat, untuk membekali diri menyiapkan kehidupan di akhirat kelak.
Karena ini seringkali yang kita lalaikan. Kenapa? Karena dunia ini, meskipun kita tahu rumusnya hanya sementara, dunia hanya senda gurau, kan banyak istilahnya itu. Akan tetapi tidak sedikit manusia tergoda demi meraih kesuksesan dunia. Kadang-kadang mereka terjebak pada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah untuk meraih keberhasilan dunia, padahal rambu-rambu dari ajaran kita, baik Quran maupun Sunnah, misalnya untuk meraih satu jabatan tertentu, kita sudah tahu Rasulullah bersabda, ar-rashi wal murtashi kulluhum finnar, bahwa orang yang menyuap dengan yang disuap kedua-duanya masuk neraka. Akan tetapi masih banyak yang tergoda. Wah, kalau saya tidak main uang, tidak bisa saya duduki jabatan itu. Sehingga kita tergoda. Ini satu contoh saja. Wah, kalau saya tidak menggunakan cara ini, anak saya tidak bisa masuk di sini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Padahal rambu-rambunya sudah jelas. Itulah sebabnya panjang sekali ini. Benar, Rasulullah pernah menyampaikan bahwa kita bersungguh-sungguhlah kita dalam menghadapi kehidupan di dunia ini seakan akan kita hidup selama-lamanya. Akan tetapi wa'mal akhiratika ka'annaka tamutu, dan beramallah, bersungguh-sungguhlah kita untuk meraih akhirat seakan-akan mati besok pagi. Itu ada yang menafsirkan seimbang antara dunia dan akhirat. Namun saya mungkin mengajak kita semua, sebaiknya dalam keseimbangan ini lebih condong ke akhirat, ya, lebihkan ke akhirat. Kenapa? Seperti ayat yang pertama, walal akhiratu khairul laka minal ula, kita condongkan. Sebab manusia biasa kita ini pada umumnya iman kita itu kan yazid wa yanqus, kadang naik kadang turun. Ketika naik baik kita, ketika turun buruk kita. Nah, ketika kita punya prinsip lebih condong ke akhirat, pas kondisi yang pus iman kita, setidaknya mungkin posisinya jadi seimbang. Ketika pas-pas seimbang betul, tengah-tengah, pas lagi yang pus, lagi berkurang, lagi down iman kita, akhirnya jadi kurang kita, tidak sampai setengahnya. Nah, itu yang dikhawatirkan. Yang terakhir, kita semua juga berharap bahwa di akhir hayat kita semuanya berdoa berharap ingin mati husnul khotimah. Karena memang hadirin Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengukur dosa-dosa kita ini, sepertinya berat kita. Kalau hanya hitungan-hitungan wajar saja, berat sekali kita itu untuk masuk surga itu. Karena banyak sekali cobaan, godaan-godaan yang kemudian kita tidak mampu menghadapinya. Akan tetapi harapan kita adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Itulah sebabnya mari kita luruskan seluruh niat-niat dalam amal-amal kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Luruskan saja, itu yang pertama. Kedua, perbaiki amal-amal kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sehingga kita untuk yang kedua ini tidak bosan-bosan menggali mana ini yang benar, mana yang salah. Karena memang Al-Quran juga menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil. Tetapi untuk mengetahuinya kita harus belajar mendalaminya. Inilah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.